Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-116, dengan judul Badai Berlanjut. Langsung dengan judul Kota Langit yang Rusak. Gerbang kota berwarna abu coklat itu megah dan tinggi, dan meskipun itu kota kuno, ia memancarkan vitalitas. Secara khusus, beberapa hari terakhir ini menjadi semakin ramai. Berbagai sekolah besar dan keluarga kuno mengirimkan murid-murid mereka dalam persiapan memasuki Hundred Shattering Mountains. Para jenius yang muncul ini semakin menakjubkan. Orang-orang yang berdiri di depan ras mereka ditakdirkan untuk menjadi penguasa negeri ini, dan memegang kekuasaan atas semua yang ada di bawah langit. Coba lihat, ada ular aneh di sana. Ia hanya memiliki satu kepala, namun mengapa ia memiliki dua tubuh? Si kecil menarik lengan baju murid senior, dan mengisyaratkan agar dia melihat ke arah itu. Ada seekor ular yang aneh, dan seluruh tubuhnya merah padam. Itu terbagi di bawah kepalanya, dan memiliki dua tubuh. Ia memiliki 6 kaki, 4 sayap, dan sisik tebal yang menutupi tubuhnya memberikan perasaan eksentrik dan menyeramkan. Para pejalan kaki dengan cepat menyingkir, dan tidak mau mendekati mereka. Para jenius paviliun pengolah surga menghirup udara dingin dan menarik si kecil ke samping. Mereka diam-diam memperingatkannya untuk tidak sembarangan. Ular itu adalah keturunan archaik, dan dikenal sebagai Fei. Jadi ini adalah Fei. Si kecil membuka lebar matanya. Dia telah membaca tentang tanah terlantar yang besar dari sebuah kitab suci yang menggambarkan semua jenis makhluk. Dia tidak pernah mengira akan terlihat seperti ini. Dengan munculnya Fei, secara alami membawa kemarau panjang. Ini karena ia sangat mahir dalam teknik api yang berharga. Akibatnya, seorang pemuda keturunan Fei masih bisa memusnahkan lebih dari 100 juta klan besar. Jangan memprovokasi itu. Meski masih makhluk muda, tidak banyak pemuda manusia yang cocok untuk itu. Seorang saudari senior dari Paviliun Perbaikan Surga memperingatkan, dan dia membawa ekspresi serius. Fei hanya beberapa meter panjangnya, dan itu merangkak. Semua makhluk di jalan menyingkir untuk itu. Si kecil dengan penasaran memperhatikan dan membuat beberapa tebakan dalam hati. Satu kepala, dua tubuh, bagaimana seseorang mengendalikan tubuh semacam ini dalam pertarungan? Ular merah tua aneh itu melihat dari sisi ke sisi dengan matanya yang dalam dan dingin. Ia meliriknya, dan salah satu ekornya tiba-tiba menyapu. Bayangan merah melesat seperti kilat, dan dengan suara pa itu membelah tanah, menyebabkan asap dan debu naik. Jika bukan karena gerakan si kecil yang cepat, dia pasti akan diserang. Ular gendut, kamu berani memprovokasi aku. Orang kecil itu berteriak keras, dan ingin menyerang. Beberapa murid dari ekspresi Heaven Mending Pavilion segera berubah, dan buru-buru menariknya kembali. Namun, bagaimana mungkin tubuh fisik mereka dibandingkan dengan makhluk kecil? Untungnya, kata-kata lembut seorang murid wanita berhasil, dan dia berkata, Senior Taoye berkata bahwa kami tidak diizinkan untuk menimbulkan masalah di dalam kota, dan hanya di dalam Hundred Shattering Mountains kami bisa menjadi gila. Hitung dirimu beruntung. Di masa depan, lebih baik kamu menyingkir jika melihatku, dan tidak memprovokasi aku. Si kecil menunjuk ke arah Fei, dan berkata dengan nada marah. Seluruh jalan menjadi sunyi, siapa anak ini? Dia terlalu menantang surga, untuk memperingatkan keturunan archaik, jika sebaliknya, maka itu mungkin lebih masuk akal. Ini, kenapa aku merasa dia adalah binatang purba berbentuk manusia sejati. Kalau tidak, bagaimana dia berani mengucapkan kata-kata itu? Seseorang berkata. Ketika Fei mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi merah, seolah-olah ditempa dari baja ilahi. Itu berkedip dengan pancaran es dingin yang kuat, dan itu menatap langsung ke si kecil.
Suara Sisi keluar dari mulutnya, dan mengeluarkan pesan merah. Dia masih anak-anak. Jangan pedulikan dia, kata murid paviliun mending surga kepada Fei. Mereka menarik orang kecil itu bersama mereka saat mereka pergi, dengan cepat bergabung dengan arus orang. Fei tidak mengejar mereka, dan tatapannya mengikuti mereka saat mereka pergi. Seluruh tubuhnya mengalir dengan pancaran berwarna darah. Baru saja ketika si kecil akan menyerang ke arahnya, dia merasakan aura ganas dipancarkan, yang sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Seorang jenius menakutkan ini hanya dari salah satu ras manusia. Kita akan bertemu lagi di Hundred Shattering Mountains. Fei Yi melihat sosok mereka yang mundur, dan tatapannya menjadi semakin dingin. Seekor kupu-kupu mulai berterbangan, dan ia dipenuhi dengan cahaya dan warna. Kemegahan berharga tersebar di sekitarnya, dan itu membuat semua orang mundur beberapa langkah. Panjangnya kira-kira 1 meter, saat mengepakkan sayapnya dan memancarkan kemegahannya, itu sangat elegan. Semua orang di jalan menyingkir, dan jelas bahwa itu adalah pakar yang hebat. Meski hanya satu yang muncul, itu membuat semua orang merasa terintimidasi. Seluruh tubuhnya memiliki simbol alami tentang itu, dan itu beredar dengan misteri yang mendalam. Crack Demonic Butterfly, dikatakan bahwa dengan goyangan kedua sayapnya, ia bisa merobek puluhan ribu li langit. Ini tercatat di dalam buku-buku kuno. Seseorang bergumam, dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tentu saja, yang terekam adalah kupu-kupu iblis berdarah murni kuno. Yang di depan mereka tidak mungkin memiliki darah yang murni. Setelah melakukan perjalanan di jalan, lelaki kecil itu merasa kedua matanya tidak cukup untuknya. Dia melihat humanoid logam, batu yang bisa berbicara, serta roh penjaga menakutkan yang berakar di kehampaan. Mereka semakin kuat dan misterius. Jumlah jenius terlalu banyak, dan orang-orang dari ras lain ini sangat kuat. Semua jenis makhluk aneh dan aneh muncul di dalam kota, dan mereka semua sangat menakutkan. Tentu saja, ada banyak ras yang mirip dengan manusia. Mereka mungkin memiliki tanduk, 2 kepala, atau kepala manusia dengan tubuh ular. Semua tubuh mereka memancarkan cahaya yang berharga, seolah-olah mereka adalah dewa. Mereka sangat kuat. Ada begitu banyak jenis makhluk ya. Jumlah penduduk asli lebih sedikit daripada orang yang baru datang. Ketika waktunya tiba, akankah Hundred Shattering Mountains dapat menampung semua orang? Si kecil bertanya. Hundred Shattering Mountains juga disebut Band Mountain, dan pada kenyataannya, ini adalah dunia kecil. Setelah dibuka, Anda akan melihat betapa luar biasanya di dalamnya, kata seorang saudari senior dari Heaven Mending Pavilion. Jadi seperti ini, benar-benar sesuatu yang dinantikan. Si kecil sangat senang untuk tidak menjadi gunung yang sunyi dan hancur terlalu besar, dan dia bahkan ingin menemukan beberapa harta karun. Segera setelah itu, mereka berjalan-jalan di sebagian besar kota. Mereka melihat banyak ras yang berbeda, dan memahami beberapa rahasia. Satu-satunya hal yang membuat lelaki kecil itu tidak bahagia adalah hadiahnya berlipat ganda, dan kepalanya bahkan bernilai lebih banyak uang sekarang. Ada orang yang bersedia menggunakan artefak langka dan berharga, buku tulang, obat-obatan roh, serta benda lain untuk ditukar dengannya. Setelah mendengar berita ini, wajah si kecil menjadi gelap. Segera setelah itu, informasi lain dirilis. Itu bahkan lebih buruk, dan seseorang membuat spekulasi yang akurat bahwa bocah jahat itu ada di dalam paviliun pengolah surga. Selama mereka menghentikan mereka, mereka akan tahu di mana dia berada dan mencari tahu hasilnya. Informasi ini mendapat persetujuan banyak orang. Bagaimanapun, paviliun pemeliharaan surga adalah tanah suci kuno. Mereka telah mewariskan tradisi mereka selama bertahun-tahun, dan ada banyak ahli dalam kelompok mereka.
Bocah jahat itu sudah memasuki paviliun perbaikan surga untuk waktu yang lama, dan mustahil bagi mereka untuk belum menemukannya. Kakak laki-laki, kenapa wajahmu begitu gelap? Tanya seorang saudari senior yang cantik di samping. Matahari terlalu beracun, dan membuatku kecoklatan, dengus si kecil. Mengapa aku merasa seperti itu ketika kelompok kami yang terdiri dari 5 orang berjalan bersama denganmu, yang lain akan menyingkirkan kita cepat atau lambat. Murid laki-laki lainnya memiliki ekspresi yang aneh. Setelah mendengar rumor tersebut, mereka secara alami menyadari situasinya. Seharusnya kamu tidak benar. Jika ya, izinkan aku untuk memukul pantatmu dulu. Adik senior cantik lainnya mulai berdebat tanpa tujuan. Bocah jahat itu menyebabkan seluruh paviliun mending surga terlempar dan berputar, dan seluruh tanah suci ingin memberinya pukulan. Ayu, dasar mesum, berani-beraninya kau mendekati aku, kakak perempuan senior yang cantik itu berteriak ketakutan, dan seluruh wajahnya berubah menjadi merah. Pria kecil itu tiba-tiba menamparkan pantatnya yang cukup. Saat menantang seseorang, lebih baik lakukan langkah pertama. Jika Anda terlambat, Anda akan mengalami bencana. Ayo, kakak perempuan. Saya sudah membuat persiapan untuk pertempuran ini. Orang kecil itu sungguh-sungguh mematikan, dan berbicara dengan tegas dan adil. 3 laki-laki dan 2 perempuan, kelompok 5 jenius mengedipkan mata mereka. Bocah yang belum dewasa itu benar-benar penuh kebencian. Setelah melihat penampilannya, ternyata si kecil tidak berencana untuk kabur. Hajar dia. 5 orang menyerbu ke arahnya. Si kecil lari, dan dengan marah berlari sambil berkata, "Jangan pukul aku. Jika seseorang mengetahui bahwa kami adalah murid paviliun pengolah surga, kalian juga akan kurang beruntung." Petik 2. Meskipun mereka berlima ingin memberinya pukulan yang bagus, karena mereka masih di dalam kota, mereka benar-benar tidak dapat mengejarnya dan menekannya. Jika mereka tidak sengaja mengungkapkan identitas mereka, maka mereka benar-benar akan bercampur. Di dalam kota terdapat sebuah altar, dan orang-orang yang mengunjungi daerah ini sering melakukan perjalanan ke sini. Menurut legenda, itu adalah sesuatu yang diturunkan dari orang suci kuno, dan pernah terkontaminasi oleh darah orang suci. Ketika paviliun penjaga surga tiba di tempat ini, tempat itu sudah lama dipenuhi orang. Altar itu benar-benar hancur, dan hanya ada satu batu berwarna hitam yang tersisa. Potongan lainnya tidak mungkin ditemukan, dan karakter yang diukir oleh berbagai santo telah lama menghilang. Di sini, tidak hanya ras manusia. Ada cukup banyak makhluk unik, dan tidak ada yang berani terlalu dekat dengan mereka, karena aura yang mereka pancarkan terlalu menakutkan. Seorang manusia dari alam Void God menciptakan reputasi besar untuk dirinya sendiri, dan sekarang, orang-orang hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengannya. Benar-benar membosankan, kata Trin. Apa dia benar-benar setenar itu? Mengapa kita tidak menangkapnya dan menjadikannya pelayan? Saya sudah memiliki 4 pelayan cantik dan 12 penjaga tangguh, dan mereka semua tokoh terkenal dari ras manusia, dan jenius terkenal. Itu adalah makhluk dengan tubuh humanoid, yang juga memiliki tanduk emas. Dia memiliki kepala rambut ungu, dan wajahnya mirip dengan orang biasa. Hanya saja, dia memiliki sepasang gigi seputih salju, dan sangat kejam. Jangan berani-berani membantah. Sampai sekarang, aku belum punya seorang pembantu pun. Karena semua manusia telah mengatakan bahwa dia kuat, maka saya memilihnya. Tepat pada saat ini, lonceng seperti ledakan suara terdengar, dan itu mengguncang orang-orang hingga telinga mereka berdenging dengan suara weng-weng. Singa dengan tubuh emas seluruhnya muncul, dan itu sangat mempesona. Secara tak terduga memiliki 9 kepala, dan itu sangat berani dan kuat. Itu mendominasi dan menakutkan, mengintimidasi semua orang hingga jiwa mereka.
Singa ini terlalu kuat. Ia masih anak-anak, namun telah tumbuh 9 kepala, yang berarti darahnya sangat murni dan tidak tercampur. Di masa depan, akan ada banyak pencapaian. Seorang tetua yang lewat tersentak kaget, dan dia kemungkinan besar adalah kepala keluarga kuno. Tepat pada saat itu, singa berkepala 9 itu mengaum, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Sebuah aura yang menekan semua orang di sekitarnya dipancarkan, dan dikatakan, kalian semua mengatakan bahwa dia tidak buruk, jadi saya akan menjadwalkannya terlebih dahulu. Kalian tidak bisa mendebatnya. Hanya dengan mengikutiku di sisiku barulah seorang jenius yang kuat memiliki kekuatan untuk mengguncang bumi tanpa batas di masa depan. Petik 2. Singa berkepala 9 meraung, dan suara yang dipancarkan seperti guntur. Itu mengguncang segalanya, dan bahkan altar kuno bergoyang. Semua orang merasa pikiran mereka bergetar, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Jenis situasi ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena ada ahli manusia yang memutuskan untuk mengikuti binatang buas. Setelah kembali, mereka menjadi raja yang bisa membelah bumi, dan menguasai jutaan dan jutaan li sungai dan gunung. Singa emas pasti rasanya enak, aku paling suka makan daging singa panggang. Di kejauhan, si kecil menggemeretakkan giginya. Di dalam wajah kecilnya yang gelap, gigi taring kecilnya bersinar seperti kristal. Berhenti berbicara omong kosong. Singa berkepala 9 itu tidak jauh dari singa yang berdarah murni, dan Anda sama sekali tidak bisa memprovokasinya. Selain Yi dan beberapa lainnya, saya khawatir tidak banyak orang jenius yang bisa melawan. Seorang saudari senior dari Heaven Mending Pavilion menariknya kembali. Hidangan yang enak harus dimasak perlahan, jadi saya akan menunggu sampai ratusan gunung yang hancur. Si kecil menyeka air liurnya saat berbicara. 5 jenius pavilion mending surga menjadi bisu. 800 li, di dalam rumah klan hujan di ibu kota negara batu. Itu adalah konstruksi yang megah, dan aula istana mencakup area yang sangat luas. Istana itu sebesar hutan, dan semuanya sangat tinggi karena memancarkan aura yang menindas. Di dalam istana raja, simbol berkedip-kedip, dan uap yang menguntungkan meresap ke udara. Yang duduk adalah beberapa tokoh kuat klan hujan, dan mereka telah menerima surat. Feng Er telah mengirimkan sepotong informasi dari paviliun perbaikan surga. Mereka sudah memastikan siapa bocah iblis dari dalam alam dewa kekosongan itu. Namanya Hao Tian, dan dia telah memasuki Broken Sky City. Dia pasti akan memasuki 100 Shattering Mountains. Petik 2. Namanya mengandung Hao di dalamnya, dan mirip dengan anak dari tahun itu. Selain itu, dengan pengamatan yang cermat, bukankah sudut dalam mata dan ujung alisnya sedikit mirip dengan si Ziling tahun itu? Apa yang kalian pikirkan, bukankah ini terlalu kebetulan? Petik 2. Dengan kata-kata yang diucapkan, seluruh aula istana menjadi suram. Anak itu sudah lumpuh, dan dia tidak mungkin hidup. Tubuh Hao Tian Pavilion. Pengawas surga benar-benar menakjubkan, dan tidak akan kurang dari YR sebanyak itu, dan patut diperhatikan. Petik 2. Saya telah membaca teks kuno sebelumnya. Ada spekulasi bahwa jika dewa yang terlahir secara alami kehilangan tulangnya, selama individu itu bertahan, mereka dapat meregenerasinya, menjadi lebih kuat dan menakutkan. Bagaimana menurut kalian, anak Hao Tian ini? Dengan spekulasi ini terungkap, semua orang menghirup udara dingin. Terlepas dari apa yang dikatakan orang lain, anak ini sangat kuat. Para jenius dan anak angkat klan saya sudah diberi perintah. Di dalam 100 Shattering Mountains, mereka harus mengawasinya dengan ketat. Jika mereka memiliki kesempatan, tidak perlu belas kasihan. Petik 2. Jika Anda lupa, adalah istilah sayang, dan ini mengacu pada Yi. Episode ke-117,
dengan judul Ratusan Gunung yang Hancur. Langsung ke dalam alurnya. Setengah bulan kemudian, batas bumi besar mulai bergelombang dengan kabut dari kejauhan. Itu kabur dan tidak jelas, dan suara keras terus-menerus keluar dari dalamnya. Dunia berguncang, dan menembakkan banyak untaian cahaya warna-warni. Semua orang di dalam Broken Sky City khawatir, seolah-olah dewa kuno telah terbangun dari tidurnya. Dari dalam kabut muncul dua mata, dan untaian petir keluar dari dalam pupilnya. Kekacauan prima melonjak dalam batas-batas bumi besar, dan kilat terjalin. Guntur yang memekakkan telinga meraung, dan hujan deras turun deras, seolah-olah hari penghakiman sudah dekat. Itu akan datang, ratusan pegunungan yang hancur akan muncul. Rutenya terbuka, dan dunia sedang merekonstruksi. Semua orang dari generasi yang lebih tua membuka mata mereka lebar-lebar, dan dengan gugup memperhatikan. Area tanah ini biasanya agak datar. Namun, sekarang, ada bayangan samar, membengkak tanah menjadi pegunungan yang samar-samar terlihat. Namun, jika diamati dengan cermat, daratan yang luas itu tampak sama datarnya dengan sebelumnya. Bayangan itu berasal dari alam yang berbeda, dipisahkan oleh kehampaan yang tak berujung, hanya muncul sekarang. Ini datang. Itu memang menciptakan dunia lain. Namun, itu hanya buka hari ini, dan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Anak-anak, kesempatanmu telah datang. Anda semua mungkin memperoleh kesempatan besar di dalam, atau Anda mungkin mati dan dikuburkan di dalam negeri itu. Pilih kesempatan mana yang ingin Anda pahami. Seorang penatua berteriak keras, mengguncang seluruh Broken Sky City. Kalian semua masih punya sedikit waktu, biarkan. Cepat pergi dan bersiaplah. Seorang senior penting angkat bicara. Beberapa ratus tahun yang lalu, ada individu luar biasa yang muncul dari dalam Hundred Shattering Mountains. Setelah dia kembali, dia terbang ke langit, dan pada akhirnya, dia menjadi seorang kaisar. Ada lagi yang lolos dari kematian, dan menjadi pendiri tertinggi setelah kembali. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk membicarakan periode waktu lebih awal dari ini. Ada beberapa nama yang berkelap-kelip dengan aura dewa. Mereka menunjukkan penghinaan mereka terhadap yang kuno dan modern, mengguncang sejarah bumi yang tak terbatas. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh Broken Sky City menjadi berantakan. Semua orang bergerak, dan semua jenis ras muncul. Ada monyet ilahi yang terbang, batu yang mampu terbang, kupu-kupu iblis dengan sayap bergetar, raksasa dengan tinggi lebih dari 10 meter, pepohonan yang berakar di kekosongan, masing-masing dan setiap makhluk berkedip-kedip dengan simbol, dan siap untuk menyerang ke dalam batas bumi besar setiap saat. Tentu saja, yang paling umum masih ras manusia. Semua jenis keluarga besar dan kuno, agama tingkat atas, dan keluarga kekaisaran kuno, menutupi tanah. Mereka banyak dan padat saat mereka berdiri di depan tembok kota. Murid junior kecil, apa yang kamu lakukan? Cepatlah, kita tidak bisa menjadi yang terakhir masukkan. Beberapa murid paviliun mending surga dengan cemas mendesak si kecil. Makanan enak, tidak perlu takut terlambat. Aku sedang mengurus sesuatu, jadi kalian bisa pergi dulu. Si kecil mengeluarkan semua jenis paket besar dan kecil dan menumpuknya bersama-sama, seolah-olah dia sedang membangun rumah. Ini membuat 5 murid paviliun mending surga menjadi tercengang. Apakah Anda pergi sebagai turis atau bertengkar dengan orang lain? Mengapa Anda membawa begitu banyak barang? Itu benar-benar tidak masuk akal. Baiklah, saya sudah selesai merapikan. Akhirnya, si kecil mengangkat karung rami besar dan bergegas. Monster tua Taoye dari Heaven Mending Pavilion juga sedikit terdiam. Yang lainnya semua membawa bubuk obat dan persenjataan, namun mengapa bocah kecil ini keluar dari dapur, membawa serta segala macam hal acak? Tidak banyak waktu tersisa,
jadi Taoye tidak meminta terlalu banyak. Dia membawa para pemuda bersamanya saat dia menuju ke gerbang kota. Senior, apakah ada artefak berharga? Izinkan saya meminjam salah satunya, atau mungkin beberapa wadah giok yang dapat menampung banyak barang. Membawa karung besar ini terlalu merepotkan, kata si kecil. Kami tidak punya. Taoye menggelengkan kepalanya, dan tidak punya waktu untuk memarahinya. Dia segera membawa yang lain dan menyerang tembok kota. Hong! Kekacauan utama yang datang dari batas-batas bumi besar menjadi semakin padat. Pada akhirnya, itu seperti gelombang berwarna putih yang melonjak dan meraung, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Ombak meluap di langit, dan menciptakan hamparan putih yang luas. Itu melonjak naik dan turun dengan keras, menghantam sampai seluruh langit dan bumi mulai bergemuruh. Itu sangat kejam dan menakjubkan. Itu adalah rentetan aura kekacauan primal, dan secara tak terduga sangat menakutkan. Banyak orang merasa seolah-olah setengah dari umur mereka telah lenyap dalam sekejap. Itu benar-benar pemandangan sekali seumur hidup, dan sangat megah. Seolah-olah ribuan orang dan kuda berlari kencang dan jutaan tentara membantai jalan mereka. Suara gemuruh terdengar, dan kabut putih menghantam langit, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Hong! Akhirnya, suara keras meledak, dan aura kekacauan utama tiba. Banyak orang yang benar-benar ketakutan, dan mereka mengira akan ditelan. Segera setelah itu, mereka memperhatikan bahwa langit dan bumi tampaknya terpisah, dan hamparan putih yang luas mengelilingi mereka. Dinamakan Broken Sky City, nama ini benar-benar masuk akal. Semua orang mendesah. Pada saat yang sama, altar yang telah berlumuran darah orang suci di pusat kota mulai memancarkan cahaya redup. Sepertinya sudah hidup kembali, itu penuh dengan kehidupan, dan tampak seolah-olah telah mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Tidak perlu menunggu. 100 Shattering Mountains terbuka, dan kita bisa masuk sekarang. Teriakan keras terdengar, dan seekor kera tua melemparkan anaknya. Setelah itu, naga banjir melesat lewat, memasuki kabut kekacauan utama. Segera setelah itu, seekor burung besar berwarna emas menghantam langit, menghilang ke dalam kekacauan utama. Seekor kupu-kupu iblis mengepakkan sayapnya, menerobos langit, dan dengan cepat masuk. Dua naga giok putih secara bersamaan menyerbu masuk. Mereka menginjak-injak bumi besar, menciptakan suara gemuruh. Pada saat itu, semua jenis makhluk mulai bergerak, dan mereka semua bersiap memasuki kabut. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki 100 Shattering Mountains dan mendapatkan peluang terbesar. Manusia secara alami tidak ingin ketinggalan, dan melompat untuk mengejar mereka. Ada beberapa yang sudah sampai di depan dan mengungkapkan artefak berharga mereka. Mereka berpacu melawan raksasa setinggi 10 meter, dan bersaing dengan keturunan burung dewa. Di batas bumi besar, hanya ada satu gerbang. Meskipun itu sangat besar, ada terlalu banyak orang yang mencoba masuk. Tidak mungkin bagi mereka semua untuk masuk pada saat yang sama, dan banyak orang terjebak di luar. Itu adalah titik di mana pertempuran sengit terjadi, dan ada beberapa makhluk yang mulai bertarung. Paviliun penjaga surga terjebak dalam kelompok orang itu, dan karung besar si kecil secara alami menyebabkan orang-orang menatapnya. Semua makhluk yang melihatnya merasa sangat aneh. Ada banyak tetua klan yang mengiring murid mereka, dan mereka juga mengungkapkan ekspresi aneh saat mereka menatapnya. Ada seseorang yang tidak bisa menahan dirinya lebih lama lagi, dan bertanya, "Teman kecil, apa sebenarnya yang kamu bawa?" Mereka semua adalah harta karun. Si kecil melempar karung dengan suara dentang, dan duduk di atasnya. Terlepas dari itu, jalan di depan diblokir, dan saat ini sulit untuk maju. Jika semuanya adalah harta karun, mengapa tasnya begitu besar? Tak satu pun dari mereka yang mempercayainya,
dan bahkan beberapa makhluk ras lainnya kagum. Tentu saja, pria kecil itu menamparkan karung di bawah pantatnya, dan memiliki pandangan yang baik di matanya. Sekolah bangsawan memang kuat, memberi murid-murid mereka begitu banyak harta. Itu benar-benar membuat kami terpesona. Ada orang yang merasa tersentuh. Tokoh utama paviliun Mending Surga, Tao Ye merasakan wajah lamanya demam. Harta karun apa itu? Dalam perjalanan ke sini, dia dengan jelas mendengar suara dentingan panci dan mangkuk. Di dekatnya, beberapa orang menunjukkan kilatan tidak menyenangkan di mata mereka. Mereka semua mengincar si kecil, dan jelas mereka ingin mencuri darinya. Aku memperingatkan kalian, jangan mengarahkan pandanganmu pada hartaku. Jika tidak, aku akan membuat kalian semua menjadi semur. Si kecil memelototi makhluk dari ras lain. Seolah-olah dia melindungi makanannya, dan mempertahankan karung besarnya. Semua tetua manusia di sekitarnya semua tertawa dan salah satu dari mereka berkata, "Teman kecil, bisakah kamu mengizinkan kami untuk melihat harta apa yang ada di dalamnya? Aku sudah sangat tua, tentu saja aku tidak akan mencoba mencuri darimu." Petik 2. Baik, si kecil tampaknya agak enggan, dan perlahan membuka karung besar itu. Semua orang mulai melihat ke arahnya, dan menjulurkan leher mereka untuk melihat apa sebenarnya itu. Bahkan ras lain tidak terkecuali, dan rasa ingin tahu terpancar dari dalam mata mereka. Hanya wajah Tao Ye yang benar-benar merah, dan dia ingin berbalik dan pergi. Dia menamparkan si kecil dan berkata, "Harta apa yang bisa kamu berikan, cepat simpan. Sulit untuk dibawa jika terlalu banyak barang. Beri aku semacam artefak berharga atau stoples roh sehingga aku bisa menempatkan benda-benda ini di dalamnya." Si kecil mengulurkan tangannya saat dia bertanya. Tidak punya. Tao Ye sangat marah. Anak ini memanfaatkan kesempatan untuk memerasnya. Ayo, buka. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Orang-orang di sekitarnya tidak puas. Tentu, si kecil dengan cepat membuka karung itu, dan semua barangnya jatuh. Sekelompok orang menjulurkan leher mereka, dan mengalihkan pandangan mereka untuk melihat. Mereka langsung tercengang, ini, harta karun apa ini? Untuk waktu yang lama, semua orang tidak bisa berkata-kata. Anak ini hanyalah seorang penipu, membuat hati orang-orang kelelahan. Saya katakan, "Nak, apakah Anda yakin tidak menjarah dapur keluarga?" Seorang penatua berbicara. "Bagaimana Anda tahu?" Si kecil membuka matanya lebar-lebar, dan segera mulai menjelaskan, "Saya tidak merampok secara sembarangan, saya meninggalkan pesan. Saya memastikan untuk meninggalkan nama sekolah saya, dan mengatakan bahwa ini untuk meminjam, dan di masa depan, mereka dapat pergi ke Tanah Suci untuk mendapatkannya." Kembali. Petik 2. Tokoh utama paviliun Mending Surga, Tao Ye yang wajahnya sebelumnya merah sekarang menjadi hitam, bahkan sampai ke titik di mana matanya akan menjadi hitam. Penipuan kecil ini terlalu kurang dalam arti moral. Bagaimana dia bisa melakukan hal semacam ini? Itu hanya membuat mereka kehilangan banyak wajah. Paviliun pengolah surga yang megah perlu mengambil alih jenis barang ini. Dia lebih suka bajingan kecil ini benar-benar merampok sesuatu dan menjarah beberapa ahli daripada melakukan hal seperti ini. Ini benar-benar tak tertahankan untuk paviliun penjaga surga, benar-benar penipuan. Semua orang ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa yang disebut harta karun adalah jenis barang ini. Beberapa makhluk segera mencabut lehernya. Harta karun apa ini? Apakah dia bahkan bisa menggunakan itu di Hundred Shattering Mountains? Setelah masuk, bocah busuk ini hanya akan menjadi umpan meriam. Kalian semua terlalu bodoh, dan tidak tahu bagaimana bertahan hidup di alam liar. Pada saat itu, kalian semua pasti akan iri padaku. Singa panggang, Fei yang dimasak lambat,
Sup tulang harimau, kalian semua hanya perlu melihat dengan cemburu dari samping. Si kecil menyeka mulutnya. Tolong berhenti bicara. Kakak perempuan senior yang cantik di samping menutup mulutnya. Bertemu dengan adik laki-laki kecil seperti ini benar-benar membuat mereka semua kehilangan muka. Salah satu tetua penasaran, berjongkok untuk mengamati dengan cermat dari samping. Ini benar-benar aneh, ada setiap jenis bumbu. Dapur itu benar-benar dirampok habis-habisan. Mereka pergi, kita bisa masuk. Lautan orang di depan mereka menghilang, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah masuk. Para jenius Heaven Mending Pavilion sekali lagi melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan sosok kepala Taoye, dan menuju gerbang raksasa bercahaya. Dengan suara sua, mereka langsung lewat. Mereka menceburkan diri ke dalam lorong, dan saat kabut berkabut berputar-putar, mereka tidak tahu kemana arahnya. Ayo, terus maju. Ada banyak lorong di sini, dan memilih rute berbeda akan mengarah ke wilayah berbeda dari Hundred Shattering Mountains. Ada tempat-tempat di mana rutenya terhubung, jadi cepat atau lambat, makhluk yang masuk dari area berbeda akan bertemu, kata seorang murid senior dari Paviliun Pengolah Surga. Ini adalah apa yang dikatakan Taoye, dan aslinya dari pengalaman pribadi pendahulu. Saat masuk, mereka secara alami ingin menghindari semua makhluk yang berkumpul bersama. Jika tidak, perang berdarah skala besar akan segera terjadi. Setelah memasuki salah satu lorong, si kecil dan yang lainnya dengan cepat berlari ke depan. Mereka tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Akhirnya, kabut menipis, dan cahaya terang menyinari. Setelah itu, mereka menyerang. Dalam sepersekian detik itu, mereka merasakan gelombang esensi spiritual yang kaya. Itu beberapa kali lebih padat daripada bahkan di paviliun pengatur surga dan esensi spiritual praktis mencair. Dunia kecil ini adalah harta karun. Berkultivasi di sini akan menghasilkan efek 2 kali lipat dengan setengah pekerjaan. Beberapa orang dipindahkan. Di depan mereka ada sebuah danau, dan itu sangat jelas. Untaian esensi spiritual naik, dan aroma pengobatan kuno melayang. Lebih jauh ke kejauhan, ada binatang buas melolong. Beberapa puncak gunung dipenuhi dengan warna-warni, dan ditutupi tanaman rambat spiritual. Pepohonan yang indah tumbuh, dan tampak seperti surga. Ada 4 batang obat roh di sana. Seorang saudari senior berteriak karena terkejut, dan menunjuk ke kaki gunung. Tepat pada saat itu, si kecil berteriak dengan keras, dan melemparkan karung besar di tangannya ke samping. Seperti binatang buas berbentuk manusia, dia menunjukkan kekuatannya, dan dengan kasar berlari keluar. Kaca. Suara pecah dipancarkan, dan sebatang pohon besar melolong dalam kesedihan. Itu pecah menjadi 2 bagian, dan dengan cepat berubah menjadi pohon yang pecah. Beberapa murid paviliun mending surga ketakutan. Itu adalah ahli ras pengkhianat, dan biasanya bisa berubah menjadi pohon besar. Meskipun tersembunyi di dalam hutan, itu akan sulit ditemukan, dan itu benar-benar menakutkan. Jelas sekali bahwa ini adalah ras pengkhianat yang jenius. Itu benar-benar jenius, dan barusan, dia ingin melancarkan serangan diam-diam pada mereka. Pada akhirnya, dia dibenturkan oleh tubuh fisik si kecil itu saat masih hidup. Pulengleng. Di kejauhan, seekor burung besar berwarna merah melesat ke udara. Itu terbang ke kejauhan, dan memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Merah besar, jangan pergi. Masuklah ke dalam mangkukku. Petik 2. Si kecil berteriak keras, dan mengangkat sebuah batu besar seberat beberapa ribu jin, langsung menghantamkannya ke langit. Dengan suara peng, burung itu berteriak dengan marah dan mengeluarkan kobaran api tanpa henti, menggoreng batu besar itu menjadi magma. Sedikit hitam, kamu tidak diizinkan pergi. Tinggalkan sedikit makanan. Si kecil membalikkan tubuhnya,
dan melihat ke kejauhan. Dia melihat Bearman bertanduk berwarna hitam, dan simbol berkedip-kedip di sekitar tubuhnya sebelum melarikan diri tanpa jejak. Para jenius Heaven Mending Pavilion tercengang. Murid kecil ini sangat tidak takut. Saat memasuki hutan, dia seperti naga yang kembali ke laut. Dia kasar dan liar, langsung menakut-nakuti makhluk kuat di sekitarnya, yang merupakan jenius dari ras masing-masing. GGP mengatakan kepada saya bahwa mereka menyebut ini naga ular, tetapi karena kami sudah lama menyebutnya naga banjir, dia akan tetap seperti ini untuk saat ini. Kami menyebutnya naga banjir karena merupakan naga legendaris dengan kemampuan mengendalikan hujan dan banjir. Episode ke-118, dengan judul Anak Buas, langsung ke dalam alurnya. Setelah beruang berwarna hitam mendengar ini, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Anak buas ini benar-benar menakutkan. Setelah bertemu untuk pertama kalinya, dia sudah ingin memakannya. Cahaya hitam meletus dari tubuhnya, dan menerobos banyak pohon kuno saat melarikan diri untuk hidupnya. Simbol berubah menjadi api hitam, dan menopang telapak kakinya, memberikan kecepatan yang mengejutkan. Makanan beruangku. Pria kecil itu meratap dengan sedih. Ekspresinya pahit, dan dia meratap. Hanya dalam waktu singkat, beruang itu sudah menghilang. Dia ingin mengejarnya, tetapi dia tidak bisa lepas dari batas tubuhnya sendiri. Dia benar-benar menyesal. Burung merah besar itu berteriak dengan marah di langit. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan menutupi seluruh langit dalam kilauan yang membara, membakar batu besar yang diarahkan padanya menjadi lahar. Itu merah seperti darah saat jatuh ke tanah. Itu sangat marah. Awalnya melihat anak buas ini menghancurkan seorang jenius ras pengkhianat menjadi dua bagian dan ingin menghindari serangannya untuk sementara. Ia ingin menemukan waktu yang tepat untuk menyerang, dan tidak pernah menyangka bahwa ia hampir akan dihantam oleh batu besar. Ini adalah Fire Yunque, dan sifatnya sangat keras. Itu tidak bisa menahan penghinaan karena dipukul seperti ini, dan segera mengamuk. Seluruh langit ditutupi dengan pola api, mengalir ke bawah menuju si kecil. Di kejauhan, seolah-olah banjir merah raksasa sedang turun. Gelombang panas membakar di mana-mana, dan tontonan itu sangat menakutkan. Merah besar, kamu akan membayar harga untuk ini. Si kecil mengerutkan kening, dan berteriak keras. Dia sedang terjerat oleh Fire Yunque ini, membiarkan Hornet Bearman melarikan diri, lebih penting lagi, makanannya semakin menjauh. Cahaya keperakan yang sejernih air dipancarkan dari tubuhnya, dengan cepat membentuk piringan perak. Itu muncul di belakang tubuhnya, putih bersih dan suci. Itu mirip dengan tinggi badannya, membungkusnya dengan erat, karena tersebar di sekitar kemegahan peraknya. Orang kecil itu seperti seorang penguasa. Dia berdiri tegak dan tegak di atas tanah yang luas, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Dis berwarna perak itu seperti bulan dewa yang jatuh dari surga ke-9, memicu efek ilahi yang luar biasa. Pancaran api itu seperti banjir, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Itu mengeluarkan suara gemuruh saat itu mengalir deras. Kekuatannya sangat mengejutkan. Piringan bulan menyala dengan kuat di belakang si kecil. Cahaya perak itu seperti air, menghantam dan langsung menghalangi intensitas api. Beberapa murid pavilion mending surga semua tercengang, masing-masing dan setiap dari mereka melarikan diri dengan cepat saat mundur. Semuanya terguncang secara emosional, kinerja murid kecil ini terlalu mencengangkan. Nyala api besar turun, melarutkan bebatuan besar dan mengubah pepohonan kuno menjadi abu. Permukaan tanah berubah menjadi cairan merah menyala, menyebabkan gelombang demi gelombang lava menggelembung. Seluruh hutan diubah menjadi lautan api. Orang kecil itu sangat marah, dan memancarkan aura kacau dari tubuhnya. Sejumlah besar simbol terbentuk di sekelilingnya,
dan dengan suara hong, plat perak menjadi lebih murni dan suci. Terlepas dari apakah itu magma atau pancaran api, semuanya diblokir. Di saat yang sama, kelima jari tangan kanannya terbuka. Cahaya perak terjalin, dan seolah-olah ada petir yang terjalin, sebuah archaic devil terbentuk. Itu bergegas ke langit, melemparkan dirinya ke Fire Yunque. Dengan suara peng, kedua burung ganas itu bertabrakan. Cahaya warna-warni merah dan kemegahan perak meledak pada saat bersamaan, menyebabkan langit bergema dengan suara yang panjang. Pergi ke sana. Orang kecil itu berteriak, karena dia menyadari bahwa api Yunque sekarang berkepala jernih dan mencoba mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Dia dengan cepat menyerbu ke kejauhan, dengan keras menginjak gunung kerdil. Kekuatan menakutkan dari tubuh fisiknya langsung menyebabkan gunung itu terbelah, dan tanah longsor terbentuk. Pemandangan itu sangat menakutkan. Selain itu, tubuhnya membumbung tinggi ke langit, langsung menuju burung merah besar itu. Api Yunque terkejut, anak ini terlalu buas untuk terbang ke langit dengan satu hentakan. Apa dia mencoba terbang? Itu menjerit, menyalakan seluruh tubuh. Teknik berharganya diterapkan pada dirinya sendiri, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap, akhirnya menghindari manusia yang menakutkan itu. Si kecil tidak mau menyerah, dan bagian tengah telapak tangannya menjadi transparan, seolah dibuka. Dia meletus dengan petir berwarna emas. Ini adalah kecepatan yang sebenarnya, dan dia menabrak tubuh api Yunque. Dengan teriakan marah, sayap burung merah besar itu meledak, menyebarkan sejumlah besar bulu spiritual berwarna merah. Sebagian tubuhnya terbakar hitam, memancarkan aroma daging. Seutas cahaya perak melesat lewat, dan si kecil melakukan semua yang dia bisa untuk melemparkan bulan perak. Itu berkilau seperti cahaya pedang, menghantam Fire Yunque. Itu menyebabkan tubuhnya bergetar, dan sepotong daging jatuh. Tubuhnya dengan cepat mulai turun juga. Si kecil tertawa gembira dan berkata, "Merah besar, cepat masuk ke pot saya." Api Yunque meraung, dan dengan cepat jatuh. Tepat sebelum dia akan jatuh ke tanah, dia tiba-tiba menggeser tubuhnya. Itu menghentikan momentum kejatuhan, dan bergegas ke kejauhan, sambil menempel di dekat tanah. Ah, terlalu licik. Itu berpura-pura mati. Orang kecil itu sangat marah. Dia baru saja mencapai puncak kekuatan lompatannya, dan baru sekarang mulai jatuh. Tidak mungkin baginya untuk jatuh dan mengejarnya. Api Yunque seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur belaka. Setelah mendengar kata-kata si kecil, dia segera bergetar dan berlari lebih cepat. Menempel di dekat tanah, ia menurunkan tubuhnya untuk berlari secepat mungkin. Kedua sayapnya menyebabkan banyak pucuk pohon kuno terpotong. Para jenius dari Heaven Mending Pavilion benar-benar tercengang. Murid kecil itu terlalu ganas, bahkan menyebabkan burung iblis yang kuat melarikan diri ketakutan. Di dalam wilayah pegunungan di kejauhan, Hornet Bearman menyeka keringat dinginnya. Dia tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, benar-benar biadab. Dengan suara hong, si kecil jatuh ke tanah, mengguncang gunung hingga roboh. Sebuah kawah yang dalam muncul, dan retakan panjang memanjang keluar. Dia dengan marah berlari, dan dia bergumam dengan berisik, burung kecil yang licik itu benar-benar melarikan diri. Di masa depan, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Para jenius dari Heaven Mending Pavilion saling memandang dengan cemas, dan mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Murid ini benar-benar lebih ganas dari binatang buas. Orang kecil itu berlari ke kejauhan, dan membawa 20 jin berisi daging segar. Beberapa bulu merah tua bercampur, dan ini adalah potongan yang terpotong oleh bulan perak. Pada akhirnya, saya tidak menyia-nyiakan energi, dan bisa merasakan kelezatan ini. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Di wilayah pegunungan ini,
ada beberapa makhluk yang hidup dalam pengasingan. Setelah melihat pemandangan ini, mereka semua benar-benar ketakutan. Dalam waktu singkat itu, seluruh tanah pegunungan bergetar, tumbuh-tumbuhan menjadi kacau, dan daun-daun berkibar karena kekacauan. Semuanya mencoba melarikan diri. Ah, ada unta ungu yang bersembunyi di sana. Aku dengar daging unta rasanya paling enak, seharusnya aku tidak membiarkannya lolos. Pria kecil itu dengan cemas menginjak kakinya dan membuka lebar matanya saat dia melihat ke dalam hutan pegunungan. Setelah unta ungu mendengar kata-kata itu, ia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Setelah itu, dia kabur dengan liar ke kejauhan. Itu mengubah arah, berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan menghilang dalam sekejap ke lautan hutan. Yi, ada juga domba emas. Kaki domba panggang saya. Si kecil berteriak kesedihan. Setelah domba berkepala dua yang seluruhnya emas dan mempesona mendengar ini, ia segera menendang kedua kaki belakangnya dan berlari dengan liar. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya dengan seluruh level, dan menghilang dalam sekejap mata. Kelompok individu yang kuat ini semuanya jenius dari ras masing-masing, dan ada juga beberapa makhluk humanoid. Namun, setelah mendengar kata-kata si kecil, masing-masing dan setiap orang membuat diri mereka langka. Mereka semua takut dimakan, dan seolah-olah mereka berusaha menghindari wabah. Kakak-kakak, ayo makan dulu. Kita dapat menjelajahi dunia kecil ini setelahnya dan mencari tulang surgawi, mata air ilahi, dan warisan Saint. Petik 2. Si kecil sangat gesit, dan dengan cepat membersihkan potongan daging itu. Dia mencucinya di tepi sungai, lalu langsung mengeluarkan panci dan sendoknya. Perkelahian dengan cepat terjadi, dan dia mulai menambahkan bumbu untuk merebus daging secara perlahan. Kamu benar-benar akan memakannya. Itu terlalu biadab. Pada akhirnya, beberapa makhluk ganas yang belum pergi merasakan rambut halus mereka berdiri. Mereka tidak lagi berani bertahan lebih lama, dan dengan cepat melarikan diri. Fire Yunque ini sangat luar biasa. Mungkinkah itu adalah generasi penerus Archaic Descendant? Daging itu jelas merupakan jenis obat yang berharga. Setelah makan satu gigitan, seorang murid laki-laki senior segera tergerak. Benar-benar seperti itu. Seorang saudari yang cukup senior menyendok sepotong daging lembut yang harum dan berkilau. Setelah memasuki mulutnya, itu berubah menjadi gelombang esensi ilahi yang menyebar ke 4 anggota tubuhnya dan ratusan tulang, membuatnya sangat nyaman. Beberapa individu dengan cepat menggerakkan sumpit mereka, dan dalam sekejap mata, 20 jin daging itu habis dimakan. Bahkan tidak banyak kuah sup yang tersisa. Daging ini seperti obat yang berharga. Sekelompok orang berseru kagum, dan saat ini, mereka semua bisa merasakan cahaya kecil yang memancar di sekitar tubuh mereka. Kalian akhirnya mengerti betapa pentingnya aku membawa alat berharga ini sekarang kan? Kalau tidak, bagaimana kita bisa menikmati makanan enak seperti itu? Si kecil menepuk perut kecilnya dan berbaring di rerumputan lembut di samping sungai. Sebatang rumput ada di mulutnya, dan dia sangat puas. Dia merasa seolah-olah ada gelombang panas di dalam tubuhnya. Itu menciptakan suara gemuruh saat itu menghantam di dalam tubuhnya. Energi esensinya menguat. Jika dia makan obat berharga daging jenis ini setiap hari, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia bisa menerobos lagi. Para murid dari Paviliun Perbaikan Surga semua merasa sedikit malu, terutama dua saudara perempuan senior. Mereka bahkan lebih malu-malu, bagaimana mereka bisa membiarkan bocah jahat ini mengubah mereka menjadi pecinta kuliner. Dari memasuki dunia kecil hingga sekarang, mereka hanya berbicara tentang makan. Mereka sama sekali tidak mencari tulang surgawi atau obat suci. Ada 4 jenis pengobatan roh di sana. Saya akan pergi dan mengambilnya. Seorang saudara senior berdiri. Tidak perlu terburu-buru.
Tunggu sampai malam hari ketika kita menangkap binatang buas. Rasanya enak kalau direbus sebagai obat roh. Sementara itu, beberapa makhluk asli di pegunungan bergumam. Anda telah mendengar, ada Raja Iblis kecil yang memakan segalanya. Kita harus berhati-hati, dan sama sekali tidak boleh pergi ke sana. Petik 2. Terlalu buas, memakan Trin dan bahkan memakan Fire Yunque. Ia bahkan ingin memakan Bearman bertanduk itu setelahnya. Itu benar-benar Raja Iblis. Sekelompok makhluk sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Tepat pada saat itu, bayangan humanoid berjalan, menyapu dengan perasaan dingin dan menakutkan. Itu segera membuat seluruh hutan terasa dingin, seolah-olah es dingin telah turun. Dia berjalan keluar dari dalam pegunungan, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya perak. Dia menuju ke danau itu, dan auranya menakutkan. Makhluk di dekatnya semua ngeri. Di pinggir danau, ada tebing gunung. Beberapa pinus kuno tumbuh, menghijau dan menua. Seolah-olah beberapa naga bertanduk sedang berbaring. Di dekatnya, ada 4 obat roh berdampingan, mengalir dengan kilauan yang berkilau dan tembus cahaya. Itu adalah 4 batang dari Scarlet Orchids, dan mereka tampak seperti terbuat dari berlian darah. Cahaya warna-warni menyilaukan. Itu berkembang pada esensi spiritual dunia, dan saat ini memancarkan aroma manis. Bahkan si kecil terengah-engah karena terkejut. Di luar alam ini, obat roh seperti ini hanya akan tumbuh di dalam gunung roh. Itu sangat langka, namun sebenarnya ada 4 batang di sini, benar-benar mengejutkan. Inti sari spiritual dalam dunia kecil ini terlalu kaya, dan akibatnya, sebenarnya bisa melahirkan 4 batang pengobatan spiritual. Saya merasa efek pengobatannya pasti sangat mencengangkan, dan itu pasti telah berkembang selama bertahun-tahun sekarang. Ada pola seperti cincin berwarna daging di atasnya, dan itu memungkinkan kita untuk menembus kemacetan kita. Beberapa murid muda paviliun mending surga memancarkan cahaya dari mata mereka. Seorang saudara senior berdiri dan mulai memanjat tebing. Dia sedang bersiap untuk memetik semuanya. Ketika dia akan mendekati 4 batang obat roh itu, dia tiba-tiba merasakan gelombang dingin. Segera mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa makhluk humanoid telah muncul, dan saat ini sedang menghadapinya. Kamu siapa? Hong. Makhluk ini sangat sombong. Dengan hentakan kakinya, itu menyebabkan tebing runtuh. Seolah-olah banjir bandang gunung meledak, bergelombang dengan keras dengan suara gemuruh. Itu terlalu mendadak. Murid Heaven Mending Pavilion berteriak ketakutan, dan langsung jatuh. Beberapa ribu batu jin itu runtuh, dan ada banyak yang bahkan puluhan ribu jin saat mereka jatuh satu demi satu. Ketika makhluk humanoid di atas tebing itu menginjak tanah, seolah-olah seluruh gunung itu runtuh. Itu mengubur murid paviliun mending surga di bawah puluhan ribu jin batu. Kakak senior, orang-orang di belakang berteriak karena terkejut. Peristiwa yang tak terduga ini terlalu mendadak, dan tidak semua orang memiliki tubuh fisik yang menakutkan dari si kecil. Dibombardir terus-menerus oleh 10.000 batu jin pasti akan mengubah orang biasa menjadi pasta daging. Tebing gunung itu runtuh, dan bebatuan besar berguling ke bawah. Kekuatannya sangat mengerikan. Kakak senior itu memiliki simbol yang berkedip-kedip di sekitar tubuhnya, tetapi dia masih akan tenggelam. Hong. Si kecil mulai bergerak, dan bergegas ke tumpukan batu. Dengan pukulan tangannya, itu mengguncang gunung dan sungai sampai kehilangan warna. Dia meraih lengan murid senior itu dan dengan keras melemparkannya keluar. Mengambil tempatnya, dia jatuh ke batu-batu yang runtuh. Makhluk humanoid di atas tebing gunung membuka gulungan dan menghadap orang-orang di bawah. Pupil berwarna peraknya segera memancarkan sinar terang, dan dia berkata, seharusnya kalian semua. Dia turun dengan kakinya, dan menyebabkan langit dan bumi berguncang.
Keempat batang obat roh itu dicabut ke tangannya, dan seluruh gunung dihancurkan olehnya. Itu jatuh, menenggelamkan pria kecil di dalamnya. Simbol-simbol berkedip, dan guntur menggelegar di sekitar lingkungan si kecil itu. Itu menyebabkan banyak batu pecah. Pada akhirnya, dia bergegas keluar, dan tidak lagi terkubur oleh bebatuan gunung. Kamu harus menjadi anak istimewa umat manusia itu, kan? Dia menatap si kecil, dan pupil peraknya menembus dan menakutkan tak tertandingi. Kamu siapa? Mengapa Anda menyerang kami? Teriak seorang saudari senior dari Heaven Mending Pavilion. Singa emas berkepala 9 menyuruhku untuk menaklukkanmu, dan aku tidak ingin dia melakukan apa yang dia suka. Ikutlah denganku, dan jadilah budak perangku. Di masa depan, akan ada hari di mana saya akan mengizinkan Anda kembali ke umat manusia, dan Anda akan dapat membelah bumi dan menjadi kaisar. Dia berdiri di atas sebuah batu besar, menghadap si kecil. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan, dan dia tidak melihat orang lain. Kemegahan ilahi berkedip-kedip, memancarkan gelombang fluktuasi yang menakutkan. Makhluk apa kamu ini? Si kecil bertanya. Aku rajamu. Di masa depan, Anda akan mengikuti saya di sisi saya, dan memulai kemuliaan menuju keabadian. Menggunakan gelar ras manusia Anda, saya adalah majikan masa depan Anda. Makhluk perak membuka mulutnya, dan lautan fluktuasi langsung dipancarkan. Aura menakutkan mengalir seperti gelombang. Wajah si kecil segera menjadi gelap. Dia berjalan ke depan dan mulai mengelilingi makhluk itu, mengukurnya dari atas ke bawah. Apa yang masih kamu pertimbangkan? Tanya makhluk humanoid perak. Ingin daging, tapi tidak ada. Tulang, di sisi lain, banyak. Kamu masih humanoid, jadi bagaimana aku bisa memakanmu? Bahkan jika aku merebusmu, itu tetap tidak menggugah selera, dan aku takut itu akan menyakiti hatiku. Orang kecil itu berbicara dengan wajah yang gelap, dan dia menggerutu dengan marah. Kenapa kamu seorang humanoid? Apa yang harus saya lakukan dengan Anda? Katakan padaku, bagaimana aku bisa membuangmu? Untuk menguburmu hidup-hidup, atau memasakmu dengan uap. Petik 2. Episode ke-119, dengan judul Memanen Keturunan yang Dikalahkan. Langsung ke dalam alurnya. Makhluk berwarna perak itu berdiri di atas sebuah batu besar, dan dia memiliki ekspresi tertegun di wajahnya. Dia menatap kosong, apakah anak di depannya ini benar-benar manusia? Bagaimana dia bisa begitu biadab, sampai benar-benar ingin memakannya? Takut, kamu harus segera pergi mandi dan kemudian masuk ke dalam panci. Pria kecil itu menatap dengan mata terbuka lebar padanya. Persis siapa manusia, dan siapa keturunan archaik. Makhluk perak itu merasa pikirannya menjadi sedikit tidak teratur, mengapa rasanya ras kedua individu itu dipertukarkan. Kamu, apa kamu yakin sedang berbicara denganku? Dia bertanya ragu-ragu. Buang-buang kata, selain kamu, apalagi yang bisa dimakan di sekitar sini? Si kecil menjawab dengan berani dan percaya diri. Aohou, makhluk berwarna perak itu meraung, mengguncang seluruh hutan pegunungan. Daun-daun beterbangan, dan wajahnya sangat sedih. Cahaya perak berkumpul bersama, mengungkapkan tubuh aslinya. Dia hanya marah sampai batasnya. Belum pernah dia bertemu manusia seperti itu, bahkan ingin memakannya. Apa kamu sudah gila? Dia memiliki tubuh humanoid, tetapi sisik tipis menutupi tubuhnya. Wajahnya mirip dengan manusia karena dagingnya. Selain itu, dia bisa dianggap sangat tampan. Yang relatif unik adalah kedua pupilnya berwarna perak, berkedip-kedip dan mengancam. Rambut perak menutupi kepalanya seperti air terjun. Sampai sekarang, selalu dialah yang memakan orang lain. Ketika makhluk lain melihatnya, mereka semua akan melarikan diri, dan sekarang manusia yang ingin memakannya benar-benar muncul. Ekspresinya menunjukkan ketidaksenangan dan kebingungan,
dan dia berubah menjadi seberkas cahaya perak saat dia menyerang. Izinkan saya mengajari Anda cara menunjukkan rasa hormat kepada calon raja Anda. Cahaya perak itu seperti gelombang yang mengalir deras, panik dan mencengangkan. Itu tiba dalam sekejap, dan sebuah kepalan menghantam kepala si kecil. Itu membawa serta angin kencang, dan lebih dari 10 batu dengan berat lebih dari 100 jin di sekitarnya melonjak ke langit. Murid paviliun mending surga semua terkejut. Makhluk ini sangat kuat. Hanya angin kencang yang terbawa menyebabkan begitu banyak batu beterbangan, seberapa kuat dia. Si kecil berteriak dengan keras, dan tanpa diduga pergi untuk menghadapi serangan itu. Dia siap menyambut serangan itu dengan salah satu miliknya, dan rambut hitamnya beterbangan di belakangnya. Itu membuatnya tampak kurang dewasa dan lebih heroik saat dia menghembuskan napas. Hong! Tinju kedua individu itu bertabrakan, memancarkan suara yang mengguncang dunia. Seolah-olah suara guntur terdengar, dan makhluk berwarna perak itu tiba-tiba membuka lebar matanya. Itu sangat mengejutkan. Setelah itu, simbol menutupi telapak tangannya dengan rapat, dengan cepat terjalin sebelum menembak keluar. Begitu saja, kedua individu itu jatuh ke belakang. Mata si kecil memancarkan cahaya dan menatapnya, ingin sekali mencobanya lagi. Dia siap untuk sekali lagi menyerbu, dan dia memiliki ekspresi ketidaknyamanan tentang dia. Telapak tangan makhluk perak itu bergetar ringan. Dia menghirup udara dingin, dia sebenarnya bukan tandingan dalam hal kekuatan fisik murni. Jika bukan karena penggunaan simbol sebagai dukungan pada saat genting, dia mungkin telah membayarnya dengan pahit. Tangannya menjentikkan, dan melemparkan keempat batang obat roh ke samping. Itu jatuh di atas gunung, mencegah mereka dihancurkan selama pertempuran. Setelah itu, dia sekali lagi mengambil tindakan. Murid peraknya tiba-tiba memancarkan cahaya, membentuk dua sinar perak. Panjangnya beberapa lusin meter, dengan cepat menembak dengan kekuatan yang lebih menakutkan daripada panah dewa. Ekspresi si kecil tetap tidak terganggu, dan dia dengan cepat mengambil tindakan. Telapak tangannya menjadi transparan, membentuk warna emas. Petir yang kuat berderak dan mengguncang, menyelimuti semuanya secara instan. Seluruh area mulai terbakar dengan luar biasa. Kilat emas dan pancaran perak menari-nari. Si kecil bergeser secara horizontal, dan sehelai rambut hitam dipotong. Selain itu, luka akibat seberkas cahaya perak. Darah mengalir keluar dari luka itu, dan dia terluka ringan. Itu sangat berbahaya. Jika dia bersandar sedikit lagi, maka cahaya perak itu akan menembus tenggorokannya. Serangan mengerikan itu akan terus menembus, membuat kepalanya jatuh ke tanah. Sementara itu, bekas luka bakar muncul di tubuh makhluk perak itu. Dia terhuyung mundur, dan bongkahan timbangan jatuh. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, teknik berharga Suan Ni. Benar-benar kuat. Pria kecil itu mengusap noda darah di lehernya, memperlihatkan ekspresi heran. Sangat kuat, tidak heran kalau singa emas berkepala 9 menginginkanmu sebagai budak perangnya. Aku telah memutuskan untuk merebutmu darinya. Makhluk perak itu berbicara, dan cahaya di dalam pupil matanya semakin menyala. Pada saat yang sama, sekeliling mulai melonjak dengan cahaya perak, terbakar dengan ganas. Tubuhnya ada di tengah, dan dia seperti raja yang memandangi pelayannya. Dalam sekejap, intensitas auranya meningkat 10 kali lipat. Beberapa individu dari Heaven Mending Pavilion menghirup udara dingin. Keturunan archaik ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Meski masih belum sepenuhnya matang, itu sudah memiliki aura seorang raja. Aoho! Dia membantai jalannya, membawa bersamanya cahaya keperakan. Seolah-olah genangan air yang luas menyapu jalannya. Orang kecil itu mengungkapkan ekspresi serius, dan pancaran petir berkedip-kedip. Cahaya keemasan bergegas ke langit,
dan dia berubah menjadi dewa petir muda. Petir emas akan terbentuk hanya dengan mengangkat tangannya. Ia menarik ke kiri dan kanan, menggerakkan seluruh area ini. Peng! 20.000 atau lebih batu jin diubah menjadi bubuk halus di bawah pancaran kilat. Petir emas menutupi langit, mengguncang jiwa orang-orang. Puh! Cahaya perak menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Itu meratakan seluruh bagian hutan, mengubahnya menjadi debu. Hanya kekacauan kosong yang tersisa. Si kecil bertarung sengit dengan makhluk perak ini sambil mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya, dan pemandangan yang mempesona terjadi di antara kedua individu ini. Itu sangat brilian sehingga para penonton tidak bisa membuka mata mereka, dan simbol serta teknik berharga tercakup di mana-mana. Budidaya makhluk ini melampaui budidaya si kecil, dan dia setingkat lebih tinggi. Dia ingin menindas manusia jenius ini dengan kekuatan absolut, tetapi yang mengejutkan, pemuda ini terlalu merepotkan, menghindari beberapa serangan fatal. Si kecil bersemangat dan sama sekali tidak takut. Semakin lama mereka bertarung, semakin berani dia. Makhluk perak ini mengambil dan melepaskan simbol terus-menerus saat dia menyerang si kecil. Hamparan perak yang luas meluas ke bawah, dan pada saat yang sama, pupil matanya mulai berkembang dengan cahaya. Dua teknik berharga digabungkan bersama saat mereka menyerang keluar. Tiba-tiba, seberkas cahaya indah terpancar, dan simbol di dalam telapak tangan si kecil terjalin. Cermin tulang yang berkilauan dan tembus cahaya seperti giok muncul, menghalangi cahaya yang dipancarkan dari murid pihak lawan dan memantulkannya kembali. Puh! Makhluk perak itu mengeluarkan teriakan teredam dan terhuyung mundur. Dua lubang berdarah muncul di bahunya, dan darah mengalir keluar saat dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Anda benar-benar memperoleh tulang berharga Suanni dan memurnikannya menjadi harta tertinggi. Ras yang kuat semua membenci teknik berharga mereka bocor, dan semua akan menghancurkan tulang berharga mereka sebelum mati, menghancurkan segalanya. Itu adalah peristiwa yang sangat langka bagi mereka untuk meninggalkan tulang primitif jenis ini. Maaf tentang itu. Cermin itu cukup licin, dan jatuh dari dadaku. Permintaan maaf si kecil benar-benar tidak tulus, menyebabkan murid makhluk perak itu merasa kedinginan. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang lebih lama dari lawannya, dan merupakan ranah yang lebih tinggi dari level lawannya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan ini untuk menekan lawannya, dan sekarang si kecil menggunakan artefaknya yang berharga, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hong! Makhluk perak itu membuka mulutnya, dan memuntahkan segumpal cahaya. Dengan hembusan angin, itu berubah menjadi kipas berwarna perak. Itu menghadapi si kecil dan mengipasi jalannya, gelombang putih tak terbatas meluap ke langit. Si kecil menggunakan cermin untuk membela diri, menghentikan sosok itu. Namun, wilayah pegunungan di belakangnya meledak dengan bebatuan dan pasir. Semua pohon yang tinggi dan tua dicabut sampai ke akarnya, hancur di langit. Selain itu, sebuah gunung terbelah menjadi beberapa bagian, seolah-olah bertemu dengan dewa petir, bebatuan gunung bergemuruh dan bergemuruh. Adegan ini terlalu menakutkan. Kekuatan artefak berharga itu luar biasa, mengguncang satu ke intinya. Itu membuat para jenius dari Heaven Mending Pavilion yang menyaksikan pertarungan di kejauhan merasa takut dan gentar menghadapi bencana ini. Makhluk perak ini jelas merupakan keturunan dari ras raja yang sangat kuat. Kalau tidak, dengan usianya yang begitu muda, namun memiliki tipe kipas yang kuat, seharusnya tidak muncul di tangan keturunan yang begitu muda. Tentu saja, mereka juga kaget pada si kecil. Latar belakang murid junior kecil ini terlalu murah hatikan. Mereka benar-benar memiliki tulang Suanni yang berharga, memurnikannya menjadi cermin tulang, mereka benar-benar sulit mempercayainya. Buka! Si kecil meletus dengan suara guntur, berteriak keras.
Dia membalik cermin tulang di tangannya, mengarahkan sisi lain tepat ke makhluk perak itu. Tulang yang berkilau dan tembus cahaya memiliki simbol di atasnya, dan itu berkedip dengan cahaya kilat. Dengan suara hong yang keras, sambaran petir yang sangat besar terbang. Ini adalah misteri yang mendalam dari keturunan archaik Xuanni, dan itu cocok dengan cermin. Setelah diaktifkan, kekuatan ilahi itu mencengangkan. Ekspresi makhluk perak itu berubah warna, dan dia melambaikan kipas di tangannya. Sinar perak menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bertabrakan dengan sambaran petir emas yang sangat besar. Hasilnya, cahaya warna-warni yang terang dan gemerlap dipancarkan. Pada akhirnya, kedua individu itu mundur beberapa langkah. Mereka berdua mengungkapkan ekspresi terkejut, terengah-engah kagum pada artefak berharga lawan mereka. Kamu benar-benar membuatku takjub. Anda hanyalah seorang manusia, dan meskipun usia Anda sangat muda, kekuatan Anda sekuat ini. Ini pertama kalinya saya melihat hal seperti itu. Meskipun usia makhluk perak tidak terlalu besar, masa kultivasinya masih lebih lama daripada si kecil. Dia masih tidak bisa menghadapi lawannya, meninggalkannya dengan ekspresi tidak percaya yang jelek. Sekarang kamu tahu apa yang kuatkan. Bagaimana dengan ini, aku tidak akan memakanmu, dan kamu menjadi pelayanku. Si kecil menggoda. Pembuluh darah di kepala makhluk perak itu melompat, dan dia segera berkata, aku menolak menjadi peliharaanmu yang bertarung. Singa berkepala 9 dan yang lainnya juga harus melupakan kesuksesan. Hari ini, saya akan mencabik-cabik Anda dan melahap Anda. Tidak ada yang harus berpikir untuk mendapatkan budak yang kuat. Petik 2. Setelah si kecil mendengar apa yang diucapkan, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia sangat marah dan berkata, berapa banyak keturunan archaik lainnya yang memiliki pemikiran seperti ini. Saya pikir Anda semua sudah bosan hidup. Menu saya sekarang tidak hanya memiliki sup panggang singa dan tulang harimau, dan sepertinya beberapa hidangan khusus lainnya harus ditambahkan. Hanya, kamu yang paling tidak berguna. Hanya bisa dibunuh, lalu ditukar dengan harta karun. Petik 2. Dia mulai menunjukkan kekuatannya, dan cermin berharga di tangannya mulai berkilauan. Dia mulai terus bergerak, dan bertarung dengan sengit. Saya tidak ingin membuang waktu lagi, menerima kematian. Makhluk perak itu dengan dingin melolong, menyemburkan belati. Cahaya perak berkedip, dan terbang dalam sekejap. Saat hal-hal ini terjadi, dia menggunakan semua kekuatannya untuk melambaikan kipas peraknya. Itu membatasi cermin tulang di tangan si kecil, membuatnya sulit untuk mengeluarkan kekuatan yang dibutuhkan untuk memblokir belati. Belati berwarna perak itu dipoles dari tulang yang berharga, dan meskipun kekuatannya kurang dari kipas yang berharga, itu tetap bukan sesuatu untuk dipandang rendah. Hong! Di atas kepala si kecil tiba-tiba muncul gunung berapi, dan magma menggelegak. Gelombang teriakan naga terdengar, dan setelah itu, gumpalan cahaya keemasan yang menakutkan dan aneh keluar. Dengan suara kaca, belati itu dipelintir menjadi patah. Itu jatuh ke tanah, pecah menjadi 2 bagian. Artefak berharga si kecil memiliki 2 tulang emas yang dihubungkan bersama. Berkas cahaya itu menakjubkan, dan bahkan matahari pun tertutup bayangan. Gelombang tangis naga dan desis naga banjir dipancarkan. Apa-apaan ini? Makhluk berwarna perak itu tercengang. Pihak lawan mengambil artefak berharga yang kuat lainnya, ini terlalu mencengangkan. Dengan suara gumpalan cahaya keemasan itu terbang keluar, seolah-olah 2 naga bertanduk muda sedang berpotongan. Mereka membentuk sepasang gunting yang sangat berharga, melesat dalam sekejap. Tidak baik, dia berbalik dan lari. Dia mengandalkan alamnya yang lebih tinggi untuk bertarung setara dengan si kecil. Sekarang dia dikalahkan dalam artefak berharga, dia hanya bisa lari. Setelah itu,
gunting tulang emas melambat sedikit sebelum sekali lagi keluar. Lengan kirinya patah, dan terjatuh dengan suara puh. Itu dipotong, dan darah terciprat kemana-mana. Sial! Mulutnya mengeluarkan suara mendesis yang jelas, dan kipas di tangannya berputar. Itu menopang dirinya dan memancarkan cahaya yang tak terukur. Setelah itu, dia menempel di dekat tanah dan berlari dengan kecepatan tinggi ke kejauhan. "Kemana kamu pergi?" Pria kecil itu dengan ringan berteriak. Cermin tulang memancarkan cahaya, menopang kedua kakinya. Secepat kilat, dia menempel di tanah dan mengejarnya. Melakukan ini menghabiskan banyak energi spiritual, namun, kedua individu tersebut tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Satu melarikan diri untuk hidupnya, dan yang lainnya secepat kilat, keduanya ingin mengatasi yang lain. Dari mana adik laki-laki kecil ini berasal? Mengapa dia memiliki artefak berharga yang begitu kuat? Bagaimana orang biasa bisa memiliki barang seperti itu? Masing-masing dari mereka bisa dianggap sebagai harta karun tertinggi klan. Petik 2. Murid Paviliun Mending Surga menghela nafas dengan penyesalan. Kartu truf si kecil terlalu mencengangkan. Pada titik-titik penting, dia benar-benar mengeluarkan dua artefak berharga yang sekuat ini. Mereka tidak tahu bahwa si kecil memenangkan artefak berharga ini dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, dan bahwa mereka tidak diberikan kepadanya oleh sesepuh klan. Beberapa orang mengejar mereka, dan mereka mengambil lengan yang patah serta 4 batang obat roh. Mereka khawatir si kecil akan menderita kerugian, dan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menemukan mereka dengan menelusuri jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran mereka. Itu sudah berakhir, dan darah mengotori tanah. Pria kecil itu menghela nafas dalam-dalam, dan tidak memiliki senyuman di wajahnya. Sebaliknya, dia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan, membuat takut beberapa dari mereka sejenak. Rasanya seolah-olah murid junior ini mengalami kemalangan. "Adik kecil, apa yang terjadi?" "Artefak berhargaku, Wuwu, hilang, hancur." Dia sangat patah hati. Ah! Beberapa orang langsung kaget. Mereka merasa kasihan padanya, karena terlepas dari apakah itu cermin tulang atau gunting tulang emas itu, mereka berdua adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka bisa digunakan untuk menjaga sebuah klan, dan kehilangan salah satu dari mereka akan menjadi kerugian yang tidak dapat dinilai. Apakah itu gunting atau cermin yang berharga? Seorang kakak perempuan yang cantik dengan lembut bertanya, dan ingin menghiburnya. Tidak keduanya. Si kecil menggelengkan kepalanya, dan mengeluarkan kipas angin yang rusak. Tulang peraknya tumpul, dan sebagian besar sudah hancur. Ah puh! Beberapa orang itu hampir memuntahkan darah. Orang kikir kecil ini merasa tertekan karena rampasan perang. Mereka benar-benar berpikir bahwa hartanya sendiri telah dihancurkan, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Makhluk perak itu dieksekusi, dan kepalanya dipenggal di leher dengan gunting tulang emas. Saat kepalanya hendak roboh, sekali lagi ia diledakkan oleh cermin tulang Suani, mengubahnya menjadi abu akibat petir tersebut. Pada akhirnya, ranah kultivasi saya masih belum cukup dalam. Saya harus menerobos secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan mengurus keturunan archaik ini lebih awal, dan artefak berharga ini tidak akan dihancurkan. Orang kecil itu sangat marah. Orang-orang di sekitarnya tanpa kata-kata. Murid kecil ini hanya berapa umurnya? Kultivasi Anda sudah sangat menakutkan, kemana lagi Anda akan menerobos? Dia bahkan belum berumur 10 tahun, apakah dia mencoba melawan orang yang lebih tua dan berpengalaman? Daging keturunan archaik ini jelas merupakan obat yang berharga. Jika saya memperbaiki esensi darahnya untuk memberi makan diri saya sendiri, saya pasti akan bisa menerobos ke alam baru. Namun, saya tidak ingin memakan makhluk humanoid.
Alis si kecil itu rajutan. Dia memasang ekspresi konflik di wajahnya, dan ragu-ragu. Anda masih bisa menukarnya dengan yang lain. Seorang murid senior pavilion memperbaiki surga mengingatkannya. Sepertinya ini satu-satunya cara. Jika saya memakannya, saya takut bayangan menguasai hati saya. Orang kecil itu putus asa, dan kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menuju pegunungan yang jauh, dia dengan keras berteriak, apakah ada orang yang bersedia ditukar dengan keturunan Archaik? Setelah lolongan keras ini dilepaskan, semua gunung bergetar. Banyak makhluk yang terkejut. Itu tergantung pada apakah keturunan Archaik di tangan Anda memiliki kualitas yang cukup atau tidak. Yang membuat orang sangat terkejut adalah sebuah suara dengan cepat menjawab dari kejauhan. Si kecil segera membuka matanya dan melompat. Dia mengangkat makhluk perak itu, dan mengambil langkah besar ke depan. Gunung berapi muncul di kepalanya, dan sekilas gunting tulang emas bisa dilihat. Dia tidak ingin gegabah, dan sedang mempersiapkan diri. Setelah melihat ke atas punggung bukit, mereka melihat sekelompok besar jenius. Ada total lebih dari 40 orang. Mereka menjaga gerbong seorang kaisar, itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan dengan sekilas terlihat jelas bahwa itu adalah harta karun. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Cahaya ilahi berkedip-kedip di dalam pupil si kecil, menghentikan langkah kakinya. Itu adalah putri kaisar manusia, dan juga adik perempuan junior kita. Beberapa murid pavilion perbaikan surga semuanya terkejut, mengenali kereta kaisar itu. Si kecil tiba-tiba mengerti. Dia mengingat kereta kaisar ini sejak dia pertama kali memasuki pavilion perbaikan surga, itu persis sama. Lampu warna-warni merah tua berlama-lama di sekitar gerbong kaisar, dan sekitarnya dikelilingi oleh para jenius muda. Mereka melindungi lingkungan sekitar, dan kemungkinan besar hanya putri kesayangan kaisar manusia yang akan menerima jenis perlindungan ini. Keturunan Archaik yang luar biasa, kami bersedia untuk bertukar. Seorang individu dari pihak lawan mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Episode ke-120, dengan judul Bagian Surgawi ke-7. Langsung ke dalam alurnya. Si kecil senang setelah mendengar kata-kata itu. Dia selalu bingung apakah akan memakan keturunan kuno ini atau tidak. Sekarang, akhirnya ada solusi yang memuaskan. Barang apa yang kita miliki untuk ditukar? Tunggu sebentar, kita perlu memastikan apakah ini ras roh atau bukan. Seseorang yang misterius berjalan keluar dari dalam kereta kaisar, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah hitam saat dia berbicara dengan suara kasar. Makhluk ini dari ras roh. Ekspresi beberapa murid dari pavilion mending surga berubah. Mereka saling memandang, dan tidak bisa menahan perasaan tergerak secara emosional. Ras roh adalah jenis keturunan Archaik. Jumlah mereka sangat sedikit, namun perlombaan masih memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat orang gemetar. Makhluk yang dibunuh oleh murid kecil itu memiliki tubuh yang seluruhnya berwarna perak, dan dia seharusnya memiliki darah para kaisar. Ini benar-benar balapan roh. Kami bersedia untuk bertukar. Individu berjubah hitam itu terus terang. Mereka tidak tertipu, sehingga individu tersebut secara langsung mengungkapkan minatnya pada makhluk ini. Semua jenius muda tergerak secara emosional. Ada darah roh langka yang diturunkan dari tubuh ras ini. Selama mereka bisa memperbaikinya, maka itu pasti akan membantu mereka dalam pemahaman mereka tentang Dao. Benar-benar indah dan supernatural. Ini benar-benar perlombaan roh. Sebuah gaun hitam menutupi tubuhnya, dan pria berjubah itu berjalan menuju kereta kaisar, melapor kepada atasannya. Baiklah, tukar dengan hati Ziyun itu. Suara yang jelas terdengar, seolah manik-manik dengan berbagai ukuran jatuh di atas piring batu giok, sangat menyenangkan untuk didengarkan. Di sekitarnya,
Lebih dari 40 jenius diaduk secara emosional. Selain itu, ada beberapa individu di samping gerbong kaisar yang segera menyatakan ketidaksetujuan mereka. Jantung Ziyun jarang diproduksi, dan nilainya serupa dengan spesies archaik. Namun, efek obatnya jauh lebih mendominasi. Saat digunakan untuk menerobos, ini sangat efektif. Putri, tolong pertimbangkan kembali. Petik 2. Darah roh sangat langka. Bahkan jika itu diekstrak dari tubuh spesies archaik, masih belum ada jaminan berapa banyak tetes yang bisa kami perbaiki. Ini karena fakta bahwa ini bukanlah sesuatu yang diwariskan, melainkan dipadatkan secara spiritual. Petik 2. Beberapa orang menasihati untuk tidak melakukannya. Namun, cahaya warna-warni merah menyala di dalam gerbong kaisar. Wanita muda kekaisaran telah membuat keputusan, dan dia menganggap darah roh yang dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang Dao jauh lebih berharga daripada barang-barang lainnya. Individu berjubah hitam berjalan keluar dengan kuali giok persegi di tangannya. Dia tidak banyak bicara, dan menyerahkannya. Bahkan jika dia pingsan, dia masih akan bahagia, dia ingin melakukan pertukaran secepat mungkin. Si kecil tentu ingin melihat lebih teliti. Bagaimanapun, spesies archaik sangat berharga, dan seseorang tidak bisa ceroboh saat menukarnya. 3 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan juga berkumpul untuk melihat-lihat. Ketika kuali giok dibuka, kabut ungu melayang. Ini terus beredar, dan aroma manis menyerang hidung semua orang. Itu membuat pori-pori orang rileks dan mengembang, membuat tubuh mereka terasa sangat nyaman. Di tengahnya, ada sebuah benda sebesar manusia. Itu seluruhnya ungu, berkilau dan cemerlang. Itu seperti berlian ungu yang indah. Saat itu terpancar dengan kemegahan yang berharga, itu meluap dengan aroma, mengambang dengan untaian demi untai kabut ungu. Ini tepatnya adalah hati Ziyun, dan itu berasal dari keturunan archaik yang ganas. Itu adalah hati, tetapi lebih seperti permata ungu raksasa, cantik dan megah. Bagaimanapun, itu benar-benar obat yang berharga, dan yang sangat langka. Beberapa murid paviliun mending surga terengah-engah karena terkejut. Para jenius itu semuanya memperlihatkan penampilan yang aneh. Mereka secara pribadi menyaksikan pertempuran belum lama ini, dan telah menyaksikan pemenggalan Ziyun Sabel setelah menghabiskan cukup banyak tenaga. Meskipun makhluk ganas itu dikenal sebagai musang, ia malah diklasifikasikan sebagai burung. Ini karena selain daerah kepala yang menyerupai musang, bagian tubuh lainnya memiliki ciri-ciri burung yang galak. Ketika ia membuka sayapnya, bahkan pahlawan yang luar biasa pun akan kesulitan menahannya. Itu hanyalah satu spesies archaik, namun meninggalkan kelompok jenius dengan kepala yang dipukuli dan alis yang hangus. Jika bukan karena jumlah mereka dan putri kekaisaran secara pribadi mengambil tindakan, kemungkinan besar akan ada korban bencana. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan Ziyun Sabel ini bisa dianggap lebih kuat dari makhluk perak. Sayang sekali ia bertemu dengan sekelompok ahli dan menimbulkan konflik. Tidak buruk, si kecil merasa sangat puas. Hati ungu ini seperti namanya. Awan ungu naik, dan mereka berputar di sekitar area. Itu tidak berbau darah, dan sebaliknya, memancarkan gelombang keharuman. Di samping kereta kaisar, mata para jenius itu membara. Mereka menatap hati itu, dan mereka semua enggan, tidak mau menukarnya. Namun, mereka tidak punya pilihan. Alasan utama mengapa mereka bisa membunuh burung ganas ini adalah karena usaha sang putri. Selain itu, setengah dari individu ini tertarik oleh putri kekaisaran, dan setengah lainnya adalah murid negara api. Mereka semua mengagumi putri kecil itu, dan itulah alasan mengapa mereka mengikuti kemana-mana. Setelah putri kekaisaran menyatakan keputusannya, mereka tidak punya pilihan bahkan jika mereka tidak mau. Setelah si kecil menerima kuali batu giok,
dia melihat ke arah kereta kaisar dan berkata, "Putri Junior, saya juga dari paviliun pengolah surga. Mengapa Anda tidak keluar untuk menemui kakak laki-laki Anda?" Petik 2. Kelompok jenius bingung. Anak ini hanya berbicara terlalu banyak omong kosong. Bahkan jika mereka berasal dari sekolah yang sama, berapa banyak yang benar-benar berani berbicara dengan Putri Kaisar? Tidak ada satu orang pun yang tidak menunjukkan rasa hormat yang ekstrim, dan mereka semua sangat berhati-hati dan pemalu. Bahkan 5 murid paviliun mending surga merasa agak tidak wajar. Meskipun mereka sama-sama berkultivasi di dalam tanah suci kuno, mereka tidak pernah benar-benar berbicara dengan sang putri. Mereka hanya melihat bayangannya dari kejauhan. Cahaya warna-warni merah menyala, dan tirai yang terbuat dari mutiara dan giok didorong ke samping. Seorang wanita muda keluar dari dalam, dan usianya kira-kira 15-16 tahun. Dahinya putih berkilau, dan dia memiliki wajah oval. Alis hitamnya melengkung, dan matanya yang besar bersinar seperti kristal. Dia memiliki pancaran spiritualitas di sekelilingnya. Kulitnya seputih salju, dan meskipun dia masih di bawah umur, sosoknya sangat bagus. Itu tidak lebih buruk daripada gadis-gadis berusia 18 atau 19 tahun. Dia lebih tinggi dari rekan-rekannya dengan kepala, dan saat dia berjalan dengan santai, pinggang kecilnya yang lembut bergoyang maju mundur. Seolah-olah dia adalah seekor ular, dan lekuk tubuhnya sangat elegan. Sosoknya sangat luar biasa. Kedua kakinya ramping dan lurus, dan saat dia berjalan dengan cara ini, lekuk tubuhnya bergerak naik turun. Itu anggun dan menyentuh, bahkan membuat gadis 18 dan 19 tahun merasa rendah diri. "Bocah, kamu memanggilku apa?" Sudut bibir Huo Linger sedikit melengkung. Ekspresinya membawa sedikit ejekan, dan dia berkata, "Sekecil ini, namun masih berani mengambil keuntungan dari orang lain. Aku masuk sekolah sebelum kamu, jadi aku harusnya kakakmu. Selain itu, saya tidak lebih muda dari Anda sebanyak itu. Adik perempuan, setelah melihat kakak laki-laki senior Anda masih tidak akan menunjukkan kepada saya etiket yang tepat." Si kecil bertingkah bangga dengan usia dan pengalamannya, mengangkat dagunya saat dia berbicara dengan gadis cantik ini. Setiap orang memiliki ekspresi konyol di wajah mereka. Bocah ini benar-benar seperti duri besar. Dia bahkan berani mengambil keuntungan dari sang putri, ini benar-benar tidak takut pada apapun. Yi, putri kesayangan kaisar-kaisar memiliki cahaya yang beredar di matanya. Wajah cantiknya yang halus menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terus menatap si kecil dan berkata, "Mungkinkah itu benar-benar kamu?" Mendengar sang putri mengatakan hal-hal ini, semua orang jenius bingung dengan kata-kata. Setelah itu, mereka semua menatap wajah kecilnya yang kotor, ingin melihat lebih jelas. Dalam pertarungan yang terjadi belum lama ini, si kecil berusaha keras untuk memenggal kepala makhluk perak itu. Itu membuat kepala dan wajahnya kotor dengan kotoran, terkena cukup banyak noda darah. Wajah aslinya akan ditutup-tutupi. Bocah yang jahat. Tiba-tiba, seseorang berteriak mengenalinya. Sejak mereka memasuki dunia kecil ini, si kecil telah memulihkan penampilan aslinya. Dia tidak perlu takut, akibatnya, seseorang mengenalinya setelah pengamatan yang cermat. Astaga, dia benar-benar bocah jahat itu. Dia benar-benar menunjukkan dirinya sendiri. Sekelompok orang berteriak keras, dan semua tatapan mereka terbakar. Mereka perlahan berjalan dengan tujuan untuk menangkapnya. "Kamu adalah anak nakal yang jahat. Seluruh keluargamu adalah anak nakal." Si kecil berteriak balik, dan kemudian mengedipkan mata besarnya. Dia mengeluarkan ekspresi kehati-hatian, dan berkata, "Aku memperingatkan kalian. Jangan mendekat, atau aku akan memakan kalian semua." Petik 2. Di dalam alam Voidgat,
ada banyak orang yang ingin menangkap bocah jahat itu untuk memukulnya dengan baik. Kelompok pemuda jenius ini secara alami terpengaruh juga. Mereka menggosok tinju dan menyeka telapak tangan sebagai persiapan untuk mengerumuninya. Justru putri kesayangan kaisar yang paling ingin mencobanya. Matanya yang besar memancarkan cahaya, dan tinju kecilnya terkepal. Pinggang kecilnya bengkok, dan postur tubuhnya sangat membingungkan. Meskipun dia masih muda, lekuk tubuhnya sangat menakjubkan. Mereka hampir sempurna, dan wajahnya yang putih bercahaya menawan memiliki kegembiraan tertulis di atasnya. Dia benar-benar ingin mengambil tindakan dan menangkap pemuda itu. Adik perempuan, saat bertemu dengan kakak laki-laki, kamu tidak boleh terlalu akrab. Ini tidak akan meninggalkan kesan pertama yang baik. Si kecil mundur beberapa langkah, dan tidak ingin dikelilingi oleh sekelompok orang jenius. Pergi bersama, tangkap dia. Tiba-tiba, Putri Kaisar berteriak, dan lebih dari 10 orang jenius bergerak dari segala arah, maju bersama. Tunggu dan lihat, aku akan menjaga kalian saat aku kembali. Si kecil melompat, menghilang seperti gumpalan asap. Dia tidak ingin dipukuli oleh sekelompok orang. Yang paling penting adalah dia ingin menerobos. Dia memegang hati Ziyun di tangannya. Jika dia tidak memperbaikinya dengan cepat, maka dia akan terus merasa tidak nyaman. Selama dia menerobos, kekuatannya akan meningkat dalam jumlah besar. Mengejar, tangkap bocah jahat itu hidup-hidup. Sekelompok orang berteriak keras dan mengejar dari dekat. Namun, si kecil itu terlalu cepat, dan dalam sekejap, dia menghilang ke dalam hutan. Kakak dan adik, kalian semua mengikuti Putri Junior. Aku pergi dulu. Suara si kecil terdengar dari kejauhan, dan dia secara tak terduga sudah ditempatkan di puncak gunung. Itu membuat banyak individu yang mengejar tercengang, kecepatan ini terlalu cepat. Beberapa hari kemudian, di dalam gua kuno, embusan petir bergema keluar. Energi ungu naik. Awan dan kabut samar-samar terlihat saat mereka terus-menerus tumpah dari dalam gua. Gelombang cahaya warna-warni melonjak, penuh keberuntungan dan terang. How, raungan mendung terdengar, dan si kecil menerobos. Jalan surgawi ketujuh dibuka, dan magma menggelegak. Itu mengalir terus-menerus, mengalir ke tubuhnya. Dengan suara hong, gunung itu terbelah. Gumpalan cahaya ungu membungkus sosok kecil yang sedang berjalan keluar. Aura yang menakutkan sedang dipancarkan, dan binatang buas di sekitarnya semuanya terkejut hingga melompat. Hutan pegunungan terlempar ke dalam kondisi kacau. Lama kemudian, cahaya ungu teringat kembali, dan uap yang menguntungkan menghilang. Tubuh si kecil terungkap, dan dia sangat bahagia, dia benar-benar menerobos. Tidak banyak waktu telah berlalu sejak pertukaran, namun dia menerobos penghalang, meningkat dengan level lain. Bagi orang lain, mungkin butuh waktu 1 tahun, atau bahkan beberapa tahun untuk membuka jalan surgawi, namun dia benar-benar menerobos secara berurutan dalam waktu yang singkat. Jika kecepatan jenis ini dirilis ke publik, pasti akan dianggap menakutkan. Kedua kakinya menginjak tanah, dan hutan itu hancur berantakan di tempat. Dia seperti peng, dan terangkat ke langit. Setelah itu, dia menyeberangi punggung gunung besar di depannya seolah-olah dia melayang di langit. Yi, bocah kecil itu tidak pergi jauh, memilih untuk melakukan terobosan di dekat sini. Sebuah kereta kaisar telah berhenti di lembah pegunungan. Banyak orang berdiri di dekatnya, dan setelah mendengar suara aktivitas, mereka melihat si kecil. Ketika semua orang melihatnya, mereka merasa seolah-olah mereka melihat dewa iblis terbang. Masing-masing dari mereka membuka mulut karena terkejut, dan tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Di dalam lembah gunung, selain Putri Negara Api, masih ada beberapa individu terkenal lainnya dari berbagai ras. Mereka semua luar biasa, dan kekuatan mereka luar biasa.
Sepertinya mereka melakukan semacam perdagangan dengan manusia di sini. Si kecil secara alami melihat sang putri dan yang lainnya. Dia tidak menghindari mereka, dan turun ke tanah. Setelah membuat kawah besar, dia mulai berjalan menuju lembah. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengejutkan orang, menerobos dalam waktu sesingkat itu. 3 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan paviliun mending surga juga ada di sana, dan mereka semua berjalan untuk menyambutnya. Manusia ini, tiba-tiba, humanoid bertanduk dengan sepasang sayap berbulu mengerutkan kening. Dia mengeluarkan gulungan gambar, dan setelah membandingkannya dengan si kecil, dia berteriak ketakutan, "Ini kamu." Singa berkepala 9 dan yang lainnya semuanya berusaha menjadikanmu sebagai pelayan perang mereka. Anda sebenarnya di sini. Petik 2. Di mana tepatnya singa yang cacat itu? Cepat dan katakan padanya untuk pergi ke sini. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi pada si kecil. Wajah kecilnya menjadi gelap, dan giginya terkatup erat saat dia mengambil langkah besar. Temperamen yang galak, jangan marah. Singa berkepala 9 dan yang lainnya semuanya sangat kuat. Mendapatkan atau kehilangan seorang battle servant bukanlah masalah besar bagi mereka, dan bahkan tidak akan sering digunakan. Bagaimana kalau kamu datang dan mengandalkan rajaku? Menjadi pelayannya. Petik 2. Peng. Si kecil tidak banyak bicara. Telapak tangan terbang, simbol menutupi langit, dan suara terdengar. Petir berwarna keemasan meluncur keluar seperti gelombang laut, menciptakan suara pah. Makhluk bertanduk dan bersayap itu terbang keluar, berubah menjadi batu bara. Kamu benar-benar punya nyali. Kamu bahkan berani membunuh Raja Bulu. Orang-orang lain berteriak, dan mereka semua berasal dari berbagai suku. Raja Bulu itu menyebalkan, dan karena dia humanoid, dia tidak bisa menjadi santapan saya. Saya ingin singa berkepala 9, Fei, dan lainnya. Setelah orang kecil itu berbicara, dia sekali lagi mengangkat tangannya. 10 jarinya menembakkan 10 helai petir, menutupi langit. Makhluk-makhluk dari berbagai ras ini ditembus, berubah menjadi abu. Di sekitar gerbong kaisar, sekelompok manusia jenius terkejut. Bocah jahat ini benar-benar tangguh, hanya dengan lambaian tangannya, dia langsung membunuh beberapa individu dari ras lain. Baik, Putri Negara Api memiliki kegembiraan di matanya. Meskipun dia sama seperti banyak orang lainnya dan ingin menangkap si kecil untuk memukul pantatnya dengan baik, dia menahan keinginannya dan berkata, "Kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami?" Saya sudah berhubungan dengan singa berkepala 9, Raja Bulu, raksasa darah perak, dan beberapa makhluk kuat lainnya. Kami akan pergi ke Gua Ilahi untuk merebut harta karun. Akan ada singa cacat di sana. Mata si kecil tiba-tiba terbuka lebih lebar. Akan ada. Tuan Putri menganggukkan kepalanya, dan tubuh langsingnya bergerak. Tubuh lotusnya dengan santai mengambil langkah, tiba di depan. Lekuk tubuhnya yang indah sangat menakjubkan. Baiklah, saya ingin pergi. Saya harus mengubahnya menjadi sup. Si kecil mengencangkan tinjunya. Jangan terlalu kejam. Dia adalah sekutu kita, dan kita akan pergi ke Gua Ilahi bersama-sama. Mata sang putri bersinar seperti kristal. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia menggoda, "Kamu harus patuh, kalau tidak aku akan memukul pantatmu." Suara Pa terdengar. Pria kecil itu tidak menunjukkan sedikit pun kesopanan, menamparkan pantat mewahnya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, "Pukul seperti ini. Kamu berani pukul?" Putri Negara Api itu tertegun. Segera setelah itu, wajahnya yang menawan menjadi benar-benar merah, segera menampakkan gigi kecil yang bersinar. Dia menggigit bibir merahnya, dan simbol melonjak di sekujur tubuhnya, memenuhi langit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.